Selamat pagi adik-adik. Sebelum memulai kegiatan ibadah di pagi hari ini, Kak Vicky kembali mengingatkan kepada adik-adik, papa dan mama untuk jangan pergi kemana-mana dulu ya, atau tetap tinggal di rumah karena keadaan COVID-19 sampai saat ini masih sangat mengkhawatirkan. Adik-adik juga jangan pergi ke rumah temen ya untuk bermain. Tetap di rumah, jaga protokol kesehatan, rajin cuci tangan, dan juga pakai maskernya. Buat adik-adik yang tahu apa sih COVID-19 itu, boleh dong bantu Kak Vicky untuk ngejelasin. Kirim videonya ke WhatsApp Kak Vicky ya. Tetap sehat semua, Tuhan memberkati. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Kita bertemu lagi di ibadah sekolah minggu kali ini. Dan di minggu ini, nah adik-adik, sebelum kita mau masuk ibadah, kita akan mau bernyanyi dulu. KASIH. Mari kita nyanyi adik-adik, kasih. KASIH, KASIH. Kasih, 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 kasih. Apa itu adik-adik? Kasih itu sabar, tidak suka marah, haha, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Kita nyanyi sama-sama lagi. KASIH, KASIH. Kasih, 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 kasih. Kasih apa itu adik-adik? Kasih itu sabar, tidak suka marah, haha, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Shalom teman-teman sekolah minggu. Saya mau mengajak teman-teman untuk memberikan persembahan sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan atas anugerah dan berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Dan ini menunjukkan bahwa kita tidak melupakan Tuhan sebagai pemberi berkat. Dan saya juga mau mengajak teman-teman untuk selalu menyisihkan uang jajannya untuk menabung. Karena menabung kita bisa lebih hemat dan menghargai orang tua yang sudah bekerja keras. Shalom, terima kasih. Doa persembahan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas berkat yang Engkau berikan kepada kami. Dan sebagai ucapan syukur, berkatilah persembahan yang telah kami berikan, agar persembahan ini menjadi berkat buat pelayanan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Adik-adik, kita akan mau mendengar firman Tuhan. Mari adik-adik, siapkan Alkitabnya. Kita akan mendengar firman Tuhan. Sebelum itu kita akan bernyanyi dulu. Kasih penuh makna. Kasih penuh makna, kasih itu indah, kasih itu sabar, kasih murah hati, kasih tak cemburu, kasih tidak sombong, kasih itu sopan, kasih tak pemarah, kasih tak pendendam,
Kita nyanyi sekali lagi adik-adik. Kasih penuh makna. Kasih penuh makna, kasih itu indah, kasih itu sabar, kasih murah hati, kasih tak cemburu, kasih tidak sombong, kasih itu sopan, kasih tak pemarah, kasih tak pendendam, kasih kebenaran, kasih panjang sabar, kasih itu kekal. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Yestian. Di sini kita akan membaca Alkitab. Apakah kalian sudah menyiapkan Alkitabnya? Jika sudah, mari kita buka Alkitabnya. Kita buka dari Galatia 5 ayat 22. Jika kurang jelas, saya ulangi. Galatia 5 ayat 22. Jika sudah, mari kita baca bersama-sama. Galatia 5 ayat 22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, dan kesetiaan. Amin. Seri Buah Roh kelima. Santi penuh kemurahan. Santi teman Anita juga, yang tidak pernah pergi ke kantin pada saat istirahat tiba. Ternyata Santi ini punya alasan sendiri loh. Alasan yang sangat kuat. Namun hal itu tidak pernah diberitahukannya kepada siapapun. Yuk, kita simak kisah di balik diamnya Santi yang tak pernah pergi ke kantin. Begini ya. Waktu Santi pertama kali masuk ke sekolah, ternyata Santi berteman dengan orang yang lebih pendiam dari dirinya. Namanya Dinda. Dinda, anak penjaga sekolah yang tinggal di belakang sekolah itu. Karena sama-sama pendiam, Santi suka duduk sebangku dengan Dinda, dan mereka pun menjadi akrab. Santi beragama Kristen dan Dinda beragama Islam. Keduanya bersahabat baik. Setelah beberapa bulan bersekolah, Santi tidak pernah menjumpai Dinda di pelajaran olahraga renang, bahkan di kelas biologi. Ternyata si Dinda ini sering dimarahi Ibu Nur karena tidak mengumpulkan tugas. Selidik punya selidik, ternyata orang tua Dinda hanya mampu membayar uang sekolahnya saja dan mengalami kesulitan untuk membayar biaya kegiatan lainnya. Sayangnya Santi tidak tahu apa yang harus ia lakukan buat Dinda. Pada suatu saat di gereja, Santi dan Ferry mendapat tugas kelompok untuk membahas perumpamaan tentang orang Samaria yang baik hati, sekaligus diminta untuk menceritakan pelajaran apa yang mereka dapat dari kisah tersebut. Selama membaca dan merenungkan kisah itu, hati Santi tergerak. Apalagi ketika ia dan Ferry membawakan cerita dan pelajaran apa yang mereka berdua dapatkan. Santi tersentuh oleh kemurahan hati orang Samaria itu yang mau berkorban untuk menolong orang yang tidak ia kenal, sampai orang itu pulih dan sembuh. Lalu Santi berdoa untuk Dinda. Ia mendapat ide bagaimana cara menolongnya. Dinda,
Santi bertekad membawa sarapannya ke sekolah dan ia tidak akan jajan ke kantin. Uang jajannya ia tabung dari hari demi hari. Tidak disangka, dalam 1 bulan uang itu cukup untuk membantu Dinda temannya itu untuk bisa ikut pelajaran renang dan memiliki LKS biologi. Bahkan tidak dimarahin Ibu Nur lagi. Dinda terharu melihat pengorbanan Santi buat dirinya. Dinda menyebut Santi itu sebagai teman Kristenku jika ia bercerita tentang Santi kepada teman-teman lainnya. Santi sekalipun tidak mendapat balasan apa-apa dari Dinda, tetapi hatinya bersuka cita karena ia telah membantu Dinda. Bukan untuk mendapat balasan, tetapi supaya sahabatnya itu bisa maju bersama-sama dengannya. Adik-adik, hari ini kita akan belajar buah roh yang kelima, yaitu kemurahan. Gimana setelah nonton videonya? Mengertikah? Kita belajar sama-sama yuk. Belajar murah hati itu yang pertama, berbuat murah hati kepada siapa saja. Tidak boleh memilih-milih. Lalu yang kedua, adik-adik tidak boleh mengharapkan imbalan atau bayaran kalau adik-adik sudah berbuat murah hati kepada orang lain. Dan yang ketiga, kita semua wajib berbuat murah hati ya adik-adik, karena Tuhan Yesus sudah lebih dahulu memberikan kemurahan hatinya untuk adik-adik dan juga kakak-kakak sekolah minggu. Yuk adik-adik, kita belajar bermurah hati kepada siapapun yang kita jumpai, terutama kepada mama, papa, adik, kakak, oma dan opa yang tinggal bersama-sama dengan adik-adik di rumah. Selamat belajar bermurah hati adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, mari kita akhiri ibadah sekolah minggu. Mari kita angkat satu pujian, Kemurahan-Mu. Kemurahan-Mu lebih dari hidup, kemurahan-Mu lebih dari hidup, maka jiwaku memuji Engkau. Shalom anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita sudah dengarkan firman Tuhan. Mari kita menjadi orang yang murah hati, suka menolong, dan selalu ingin membantu orang lain. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau terus menjadi anak-anak sekolah minggu yang murah hati, rajin menolong orang lain. Mulai dari keluarga kami, teman-teman kami, dan banyak orang yang boleh kami tolong. Tuhan, berkati kami anak-anak sekolah minggu. Di dalam nama Yesus, kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini, makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan,
sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita terima berkat dari Tuhan. Kasih Tuhan Yesus dalam berkat dan damai sejahtera Allah Bapa serta pertolongan Roh Kudus memberkati anak-anak sekolah minggu, menyertai dan terus dari hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Give me oil in my lamp, keep me burning. Give me oil in my lamp, I pray. Give me oil in my lamp, keep me burning. Keep me burning till the break of day.